pasir terhadap titik-titik sama dengan pohon terhadap titik-titik. Tugas kita adalah mencari kata yang tepat yang memiliki hubungan dengan pasir dan juga sama dengan hubungannya dengan pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dedi Chandra. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas seputar soal-soal CPNS di tahun 2021 ini. Ini sesuai dengan kisi-kisi dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Dan saya pastikan kepada teman-teman semua, analogi ini selalu muncul setiap tahunnya. Ini sesuai dengan pengalaman di tahun 2019 kemarin. Soal-soal analogi selalu keluar. Apabila kita sudah mengetahui tips dan trik mengerjakannya, maka akan memudahkan kita saat menghadapi soal nanti di seleksi. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa saya mengajak kalian semua untuk selalu memberikan dukungan di channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga share kepada teman-teman kalian semua agar mereka juga mendapatkan pengalaman-pengalaman terbaru dari channel ini, dan agar juga saya bisa semangat untuk membuat video tentang pembahasan soal-soal CPNS di channel ini, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan soal, kita harus mengetahui terlebih dahulu tips dan trik mengerjakan soal analogi ini, supaya nanti kita lebih mudah memahami soal-soal yang akan saya munculkan, teman-teman. Oke, ini dia tips dan triknya. Oke, tips yang pertama ini, teman-teman. Teliti, cermat, cepat, dan gunakan waktu sebaik mungkin. Mengerjakan soal dengan teliti dan cermat akan dapat membantu Anda dalam hal menghemat waktu, agar tidak mengulang-ulang mengerjakan atau membaca soal terlalu lama. Selain itu, karena waktu yang disediakan untuk mengerjakan tes ini sangat singkat, maka diperlukan teknik mengerjakan soal dengan cepat. Caranya adalah pahami soal dengan teliti, cermat, dan cepat. Apabila sudah menentukan hubungan padanan kata dan dirasa sangat mantap pada suatu pilihan jawaban yang tersedia, maka segeralah Anda menjawab soal tersebut, kemudian segera beralih ke soal berikutnya. Oke, untuk tips keduanya yaitu perbanyak latihan soal. Nah, dengan memperbanyak latihan soal, maka Anda akan semakin terlatih dalam hal menentukan hubungan padanan kata, teman-teman. Nah, untuk tips yang ketiga, jangan terpaku pada soal sulit. Terpaku pada soal sulit hanya akan memboroskan waktu, sehingga apabila terdapat soal yang dirasa sulit, maka segera berpindah di soal yang lain yang dirasa lebih mudah. Sebelum berpindah ke soal selanjutnya, Anda dapat memberi tanda khusus yang menunjukkan soal tersebut belum Anda jawab, sehingga apabila ada waktu yang tersisa, Anda dapat mengulangi, memahami, dan menjawab soal sulit yang pernah Anda tinggalkan. Oke, tips yang keempat, teman-teman, yaitu perluas hubungan kata. Untuk soal yang Anda rasa sulit, mungkin saja karena Anda tidak bisa menentukan hubungan kata hanya dalam sekali baca. Solusi yang pertama adalah baca kembali soal tersebut. Solusi lainnya adalah cobalah untuk memperluas hubungan kata menjadi sebuah kalimat dari kata-kata yang tersedia di soal. Oke, teman-teman, itu dia 4 tips yang perlu kita pahami saat menjawab soal analogi. Nah, untuk triknya sendiri, teman-teman, ini triknya yang pertama dulu kita harus mengetahui ini adalah bagaimana A terhadap B dan C terhadap D. A terhadap B ini kita anggap ruas kiri dan C terhadap D ini adalah ruas kanan. Trik yang pertama yaitu hubungan ruas kiri setara dengan hubungan ruas kanan. Artinya hubungan yang ada di ruas kiri tersebut setara dalam arti satu level dengan hubungan yang ada di ruas kanan, teman-teman. Nah, seterusnya tidak boleh hubungan yang ada di ruas kiri lebih tinggi atau lebih rendah dari hubungannya yang ada di ruas kanan. Itu adalah trik yang pertama. Untuk trik yang kedua, pola hubungan ruas kiri sama dengan pola hubungan ruas kanan, ya. Carilah kata kunci atau hubungan yang unik dari dua kata atau lebih yang diberikan di soal. Maka jawaban juga harus memiliki hubungan yang sama seperti di soal. Nah, seterusnya, jika kata dalam soal mempunyai makna atau arti khusus, maka hal itu akan memudahkan Anda untuk menemukan hubungan antar kata tersebut dengan tepat. Itu trik kedua. Untuk trik ketiganya, teman-teman, yaitu pastikan bahwa ruas kiri dan ruas kanan memiliki kesamaan pola. Jangan sampai terjebak pada pola yang terbalik. Misalkan, alat terhadap fungsi sama dengan fungsi terhadap alat. Artinya ini memiliki kesamaan yang terbalik, teman-teman, ya. Ini tidak boleh. Pola yang seperti di atas adalah salah, ya. Ini salah, jangan terjebak di seperti soal-soal seperti ini, teman-teman. Oke, ini dia trik keempat, yaitu arah hubungan ruas kiri sama dengan arah hubungan ruas kanan. Nah, carilah hubungan kata pada jawaban yang akan Anda pilih yang searah atau sejalan dengan kata pada soal. Misalkan, A lebih besar dari B, sama dengan C
lebih besar daripada D. Tidak boleh A lebih besar dari B sama dengan C lebih kecil dari D. Jadi harus setara mereka antara ruas kiri dan ruas kanan, atau dengan kata lain yaitu harus sejalan teman-teman, harus arah itu. Oke, ini dia trik kelimanya, yaitu perluas menjadi kalimat. Ini nanti ruas kiri dan ruas kanannya itu teman-teman harus dijadikan kalimat terlebih dahulu. Penjelasan seperti ini. Jika Anda telah menemukan hubungan kata pada soal dengan kata pada jawaban tetapi Anda belum mengetahui jawaban yang tepat, maka Anda dapat membuat kata-kata yang terdapat di pilihan jawaban tersebut menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan hubungan kata yang telah Anda temukan. Seterusnya, jika dua kalimat tersebut mempunyai makna yang kurang lebih sama, maka kata tersebut adalah jawabannya. Namun, apabila hal itu berlaku sebaliknya, kata yang Anda buat menjadi kalimat tersebut bukanlah jawabannya, Anda harus memikirkan kata yang tepat dan menyusunnya menjadi kalimat. Begitu teman-teman. Dan itulah 5 trik dalam hal menjawab soal analogi. Semoga saja tips dan trik yang telah kita bahas bersama-sama ini dapat dimengerti dan dipahami, sehingga nantinya saat berhadapan dengan soal kita mudah memahaminya teman-teman. Nah, seterusnya kita masuk pada soalnya teman-teman. Ini soal yang pertama. Es terhadap air. Nah, kita harus mencari apa padanan kata, apa hubungan antara es dengan air tersebut. Apakah es itu mendidih terhadap air? Tidak mungkin ya. Es itu menguap dan menjadi air. Tidak mungkin. Es mencair menjadi air. Ya, untuk kita simpan dulu ini bagian C. Kita melihat bagian D ini teman-teman, yaitu es menyublim menjadi air. Ini tidak mungkin. Yang E-nya yaitu beku. Es membeku menjadi air. Tidak mungkin. Jadi menurut saya di sini adalah bagian C. Kita lihat opsi jawabannya teman-teman. Ya, bagian C. Ini dia. Jadi jawabannya adalah bagian C. Es mencair menjadi air. Oke. Kalau kita lihat pembahasannya seperti ini. Padanan kata di atas memiliki hubungan cair. Es mencair menjadi air. Ya, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Oke, lanjut kita pada soal yang kedua. Nah, sebelum saya lanjut untuk memberikan jawaban ini, teman-teman, kalian bisa stop terlebih dahulu video ini. Maka kalian menentukan jawabannya sendiri. Nanti akan mencocokkan antara jawaban yang saya berikan dengan jawaban teman-teman. Apabila setelah kalian menemukan jawaban yang tepat, maka kalian bisa melanjutkan videonya. Oke. Di sini soal nomor 2, yaitu di ruas kiri, bulan terhadap bumi sama dengan bumi terhadap titik-titik. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ini teman-teman, di sini kita harus mencari padanan kata hubungan antara bulan dan bumi. Biasanya bulan itu adalah mengitari bumi. Maka kita harus juga mencari di titik-titik ini kita kasih opsi jawabannya di sini, sehingga kita bisa memasukkan padanan kata mengitari, teman-teman. Kita coba tata surya. Bulan mengitari bumi, bumi mengitari tata surya. Tidak mungkin ya. Seterusnya, bulan mengitari planet. Bulan mengitari bumi, bumi mengitari planet. Tidak mungkin. Bulan mengitari bumi, bumi mengitari bintang. Tidak. Bulan mengitari bumi, dan bumi mengitari matahari. Ya, kita simpan terlebih dahulu. Dan untuk bagian E, bumi mengitari bulan. Ini terbalik, teman-teman. Berarti opsi yang saya pilih di sini adalah bagian D. Kita terlebih dahulu melihat apa opsi jawabannya. Iya, bagian D, teman-teman. Kita akan melihat bagaimana pembahasannya di sini, teman-teman. Oke, pembahasannya seperti ini. Padanan kata di atas memiliki hubungan mengitari. Bulan mengitari bumi, sedangkan bumi mengitari matahari. Jadi, opsinya adalah bagian D. Oke, teman-teman, kita masuk pada soal nomor 3, yaitu bebatuan terhadap geologi seperti benih terhadap titik-titik. Nah, kita harus melihat apa hubungan kata bebatuan dengan kata geologi. Maka harus seperti dengan benih terhadap titik-titiknya. Nah, seperti kita ketahui terlebih dahulu bahwa bebatuan itu dipelajari pada bidang ilmu geologi. Maka kita harus mencari benih juga dipelajari di bidang ilmu mana? Apakah bagian A, ilmu pengetahuan, bagian B, hortikultura, bagian C, biologi, atau bagian D, atom, dan bagian E, pupuk? Kita akan menghubungkan kedua kata ini. Nah, bebatuan dipelajari pada bidang ilmu geologi. Nah, benih juga dipelajari pada bidang ilmu titik-titik.
Maka opsi jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Kita melihat opsi jawabannya teman-teman. Ya, benar sekali, bagian B. Nah, sesuai dengan pembahasannya seperti ini teman-teman. Padanan kata di atas memiliki hubungan dipelajari pada cabang ilmu. Bebatuan dipelajari pada cabang ilmu geologi, benih dipelajari pada cabang ilmu hortikultura. Oke, semoga dipahami. Dan sekarang kita masuk pada soal nomor 4. Soal nomor 4 seperti ini teman-teman. Mata terhadap wajah, seperti bantal terhadap titik-titik. Opsinya seperti ini. A. Kasur. B. Selimut. C. Ranjang. D. Kamar tidur. E. Lemari. Maka secara sepintas bisa kita terjemahkan ini teman-teman, bahwa mata itu letaknya pada wajah. Maka harus sama dengan juga bantal itu terletak di mana? Apakah di kasur? Apakah selimut? Apakah ranjang? Apakah kamar tidur? Apakah lemari? Kita akan melihat opsi jawabannya di sini teman-teman. Oke, opsi jawabannya adalah bagian C. Kita melihat pembahasannya seperti ini. Nah, padanan kata di atas memiliki hubungan terletak di, ya, mata terletak di wajah, bantal juga terletak di ranjang. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada soal nomor 5 teman-teman. Ini dia soalnya, yaitu gudang terhadap barang sama dengan titik-titik terhadap titik-titik. Nah, kita harus mencari padanan kata apa hubungan antara gudang dengan barang itu. Nah, tentunya secara sepintas kita bisa menebak ini adalah gudang itu adalah tempat menyimpan barang. Maka kita harus mencari dari opsi jawaban itu, teman-teman. Kita hubungkan lama tempat menyimpan baru, tidak mungkin. Buku tempat menyimpan perpustakaan, tidak mungkin. Tertutup tempat terbuka, tidak mungkin. D. Bank adalah tempat menyimpan deposit. Ya, kita simpan terlebih dahulu. Bagian E, bangunan tempat menyimpan antik. Ya, kalau menurut saya di sini teman-teman, di antara kelima ini adalah ada yang paling tepat. Kita akan melihat opsi jawabannya. Ya, bagian D. Ini bagian D teman-teman. Kita akan melihat di sini gudang terhadap barang itu adalah menyimpan barang, sedangkan bank itu adalah menyimpan deposit. Kita akan melihat pembahasannya seperti ini. Padanan kata di atas memiliki hubungan tempat untuk menyimpan. Nah, gudang itu adalah tempat untuk menyimpan barang, sedangkan bank adalah tempat untuk menyimpan deposit. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman. Semoga dapat dipahami. Seterusnya kita masuk pada soal nomor ke-6. Soalnya seperti ini. Gempa terhadap Richter adalah seperti titik-titik. Ombak, bagian A, ombak terhadap knot. B, jarak terhadap dinamo. C, banjir terhadap air. Bagian D, suhu terhadap Fahrenheit. E, air terhadap kuyup. Nah, bagaimana hubungan antara gempa dengan Richter ini? Richter ini adalah satuan ukuran kedahsyatan gempa. Nah, kita juga akan melihat di sini teman-teman, mana yang menjadi satuan ukuran. Ombak, satuan ukurannya adalah knot. Jarak, satuan ukurannya adalah dinamo. Banjir, satuan ukurannya adalah air. Suhu, satuan ukurannya adalah Fahrenheit. Bagian E, air, satuan ukurannya adalah kuyup. Kita akan melihat opsi jawabannya. Opsi jawabannya adalah bagian D, teman-teman. Bagian D, di mana gempa satuan ukurannya adalah Richter dan suhu satuan ukurannya adalah Fahrenheit. Sesuai dengan penjelasannya seperti ini teman-teman. Padanan kata di atas memiliki hubungan satuan ukurannya. Gempa satuan ukurannya adalah Richter dan suhu satuan ukurannya Fahrenheit. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Sekarang kita masuk pada soal nomor 7. Ini dia soalnya. Nah, soalnya seperti ini teman-teman. Pasir terhadap titik-titik sama dengan pohon terhadap titik-titik. Nah, kita akan mencari kata yang tepat di sini. Bagaimana hubungannya dengan pasir? Sehingga sama dengan pohon juga berhubungan dengan titik-titik yang ada di titik-titik ini, teman-teman. Tugas kita adalah mencari kata yang tepat yang memiliki hubungan dengan pasir dan juga sama dengan hubungannya dengan pohon. Kita akan hubungkan seperti ini, teman-teman. Pasir terhadap gunung. Apa hubungannya? Tidak ada hubungan. Dari sini saja kita melihat
bahwa pasir itu tidak ada hubungannya dengan gunung. Oke, pasir terhadap gurun. Iya, pasir berada di padang gurun dan pohon berada di hutan. Ya, ada masuk akal. Kita melihat opsi bagian C. Pasir berada pada bangunan. Pohon terhadap burung berada pada burung. Tidak mungkin. Pasir berada di semen. Pohon berada di daun. Tidak mungkin. Dan pasir itu lembut. Pohon juga adalah batang. Kita akan melihat opsi jawaban yang benar. Ya, opsi jawabannya adalah bagian B. Sebagaimana penjelasannya seperti ini, teman-teman. Padanan kata di atas memiliki hubungan terdapat di. Ya, pasir terdapat di gurun, pohon juga terhadap di hutan. Ya, cukup jelas ya teman-teman. Semoga dapat dimengerti. Sekarang kita masuk pada soal nomor 8. Soalnya seperti ini. Cepat terhadap titik-titik sama dengan titik-titik terhadap mengilap. Ya, kita juga akan melihat di sini. Cepat itu bagaimana hubungannya dengan kilat? Cepat, kilat. Memudar, mengilap. Cepat, kilat. Ya, tidak mungkin. Bagian B, cepat, singkat. Berpendar, mengilap. Cepat, gerak, rapi, mengilap. Tidak. Cepat, lambat. Ya, kalau di sini lambat pasti antonim ya. Antonim, maka kita melihat juga di sini bercahaya, antonimnya mengilap. Tidak mungkin. Bagian E, cepat, lawan katanya atau antonimnya adalah perlahan-lahan. Bersinar, antonimnya adalah mengilap. Tidak mungkin juga, teman-teman. Maka kita akan melihat opsi jawaban yang tepatnya. Ya, jawaban yang tepat adalah bagian B. Dengan penjelasan seperti ini. Padanan kata di atas memiliki hubungan sama artinya dengan. Ya, cepat sama artinya dengan singkat. Berpendar sama artinya dengan mengilap. Ya, seperti itu teman-teman. Semoga dapat dipahami lagi. Sekarang kita berpindah ke soal nomor 9. Soalnya seperti ini. Titik-titik terhadap bau sama dengan menyilaukan terhadap titik-titik. Oke, kita masukkan opsi jawaban ini ke titik-titik yang telah tersedia. Busuk terhadap bau. Ya, busuk itu mengeluarkan bau. Ya, seterusnya menyilaukan itu mengeluarkan terang. Ya, busuk, bau, menyilaukan terang. Kita akan melihat opsi jawabannya nanti teman-teman. Apakah yang benar? Terus kita masukkan menyengat. Menyengat terhadap bau, menyilaukan itu karena cahaya. Ya, yang menyengat itu adalah bau, yang menyilaukan itu adalah cahaya. Ya, mungkin saja opsinya adalah bagian B. Namun kita harus melihat bagian C juga. Harum itu bau, menyilaukan itu lampu. Ya. Oke, sedap. Sedap itu juga bau. Sedap, baunya itu sedap. Dan sinarnya itu menyilaukan. Ya, kita akan melihat jawaban yang tepat di sini teman-teman. Ya, jawaban yang tepat adalah bagian B. Menyengat. Menyengat, yang menyengat itu adalah bau. Dan yang menyilaukan itu adalah cahaya. Teman-teman, kita melihat pembahasannya seperti ini. Padanan kata di atas memiliki hubungan karena. Menyengat karena bau, menyilaukan karena matahari. Mohon maaf, menyilaukan karena cahaya matahari. Seperti itu. Selanjutnya kita pindah ke soal berikutnya, yaitu soal ke-10. Titik-titik berhubungan dengan padi, sebagaimana buah berhubungan dengan titik-titik. Maka kita mencari kata yang tepat untuk mengisi titik-titik ini. Kuning berhubungan dengan padi, buah berhubungan dengan merah. Buah itu nggak semuanya merah. Ya, teman-teman. Berarti opsi bagian ini sudah jelas salah. Makanan pokok hubungan dengan padi. Iya, makanan pokok adalah padi. Sedangkan buah adalah minuman pokok. Bagian B juga tidak masuk akal, teman-teman.
Kita masukkan petani di sini. Petani menanam padi. Buah ditanam oleh pedagang. Tidak mungkin. Oke, bagian D, sawah. Sawah terhadap padi itu hubungannya, sawah itu adalah tempat menanam padi. Dan buah adalah sumber vitamin. Oke, kita lihat nanti apa jawaban yang benar. Bagian E, beras. Beras berasal dari padi. Dan buah berasal dari biji. Kita melihat opsi jawabannya, teman-teman. Ini dia, bagian E. Bagian E jawaban yang tepat di sini. Kita melihat pembahasannya seperti ini. Padanan kata di atas memiliki hubungan dihasilkan oleh. Ya, dihasilkan oleh artinya beras dihasilkan oleh padi. Sedangkan buah dihasilkan oleh biji. Maka jawaban yang tepat adalah bagian E. Oke, teman-teman. Saya rasa untuk 10 soal ini sudah mewakili soal-soal analogi yang kita maksud. Soal yang kalian dapatkan di seleksi nanti ada sedikit berbeda dari kata-kata yang ada di soal ini. Namun bentuk soalnya akan sama, teman-teman. Apabila kalian sudah memahami tadi cara mengerjakannya, apapun bentuk soalnya nanti pada saat seleksi akan menjadi lebih mudah karena kita sudah memahami bagaimana tips dan trik mengerjakannya. Semoga saja apa yang saya sampaikan di video kali ini dapat menambah wawasan dan pengalaman teman-teman semua sehingga memudahkan teman-teman saat menghadapi soal di seleksi SKD nanti. Dan di video ini juga saya doakan kalian agar dimudahkan dan lolos menjadi ASN di tahun 2021 ini. Sampai di sini saja video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.